Nah, kita bertemu kembali di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, terutama kelas 12 jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, seperti yang kalian tahu, untuk anak-anak Bapak, kebetulan pembelajaran kita itu tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini kebetulan materi terakhir atau pembelajaran kita yang terakhir di semester genap di kelas 12. Nah, seperti yang kita ketahui dalam kegiatan akuntansi, kemarin itu kan Bapak suruh kalian itu coba cari komponen laporan keuangan itu menurut ikatan akuntansi. Eh, Seperti kita ketahui dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Oke, jadi tentunya tercermin dalam transaksi usaha. Itu dia masalahnya. Nah, masalahnya bagaimana cara mencatatnya? Oke, bagaimana cara mencatatnya itu yang akan kita pelajari. Nah, di dalam akuntansi ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi. Ingat ya, konsep persamaan dasar akuntansi yang diikuti dalam melakukan pencatatan. Oke, adapun konsep persamaan akuntansi itu sebelum kita mengetahui atau kalian sudah boleh lihat di bagian atasnya atau bagian ini kamu sudah lihat, cuma Bapak terangkan dulu pengertian konsep dasar akuntansi. Ini dia. Konsep dasar akuntansi merupakan rumusan konsep yang berlaku secara umum. Itu dia kan, agar bisa diperoleh kesatuan analisis, pandangan, dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Kemarin itu kita sudah belajar atau saya sudah share materi siapa-siapa saja yang membutuhkan laporan keuangan, kan begitu. Nah, pemahaman terhadap konsep ini sangat penting agar perusahaan terhindar dari adanya kesalahan pencatatan keuangan pastinya ya kan, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Gitu dia. Lalu kita dapat menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktik akuntansi. Itu dia. Oke. Nah, makanya sebelum kita makanya kemarin itu Bapak suruh coba kamu cari tahu lalu kamu pahami terlebih dahulu walaupun kamu banyak tidak respon ya kan. Nah, nanti kita akan apa? Bagian harta itu apa? Bagian utang itu apa? Bagian modal itu apa? Nah, konsep yang Bapak masuk di sini ada konsep persamaan akuntansi itu adalah ini dia. Harta sama dengan utang tambah modal. Itu dia. Apa aja itu, Pak? Mari kita next. Oke, ini dia. Yang pertama itu adalah harta. Harta itu apa? Harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Ingat, kebetulan tulisan yang dimiliki perusahaan itu Bapak Bold. Ingat ya, sumber daya ekonomi. Ingat, sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contohnya itu, boleh kalian lihat, itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Oke, itu dia harta. Lalu kita masuk ke utang. Utang itu kewajiban yang harus dikeluarkan atau dibayarkan. Namanya juga utang, ya kan? Kewajiban yang harus dibayarkan atau dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman gitu atau melakukan pembelian. Contohnya utang bank, utang gaji, utang usaha, utang pembelian barang-barang. Nah, begitu dia. Lalu yang terakhir itu ada modal. Modal itu apa, Pak? Modal hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Itu dia, harta, utang, dan modal. Ingat konsep persamaan akuntansi, harta sama dengan utang tambah modal. Apa-apa aja harta, utang, modal itu Bapak sudah terangkan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang tentang contoh-contohnya itu,
boleh kamu tanyakan di WA group atau WA pribadi juga boleh, atau di classroom juga boleh. Itu dia. Mari kita lanjut. Nah, selain keterangan dari harta, oke, baik. Untuk yang berikutnya kita masuk ke aktiva dan pasiva. Kita akan mempelajari apa itu aktiva, apa itu pasiva. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama kita bahas yaitu tentang aktiva. Oke, baik. Nah, di sini sangat jelas Bapak tampilkan apa itu aktiva. Oke, kamu boleh baca sendiri itu apa aktiva dan lanjutannya. Cuman Bapak akan terangkan, ini kebetulan keterangannya Bapak bagi dua. Nah, Bapak akan terangkan tentang kejelasannya lebih detail. Oke, nah begini. Eh, Disebut sebagai manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti dikarenakan aktiva ini merupakan sumber daya perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya seperti operasional bisnis, pembiayaan atau investasi. Jadi aktiva ini, oke, jadi jenis aktiva dan contohnya. Oke, yang pertama itu ada aktiva lancar atau current assets. Aktiva lancar merupakan jenis aktiva yang diharapkan bisa diuangkan dalam kurun waktu kurang dari satu siklus akuntansi. Terdiri atas, ini dia, ada kas. Kas itu adalah segala aset yang ada di dalam kas perusahaan atau setara dengan kas yang disimpan dalam bank dan dapat diambil kapanpun. Itu dia kas. Lalu ada piutang dagang. Piutang dagang itu tagihan dari suatu badan usaha kepada debitur yang disebabkan oleh penjualan produk secara kredit. Lalu dia ada surat berharga. Surat berharga di sini kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu dapat dijual kembali. Lalu dia ada piutang pendapatan. Ini piutang pendapatan ini maksudnya penghasilan yang telah menjadi hak tetapi belum diterima pembayarannya. Misalkan seperti ini. Piutang itu utang teman kita, itu kan pendapatan kita. Utang teman tapi belum dibayarkan sama kita gitu loh. Ada utang teman kita sama kita tapi dia belum bayarkan, itu termasuk piutang gitu dia. Lalu ada piutang wesel. Piutang wesel itu surat perintah penagihan kepada individu atau badan agar dapat melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Itu dia piutang wesel. Lalu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di awal tetapi belum menjadi kewajiban pada waktu yang bersangkutan. Itu dia. Beban yang dibayar di awal, gitu dia. Dia seperti deposit, gitu dia. Beban bayar di awal. Lalu ada perlengkapan yang digunakan dalam sebuah acara yang memiliki sifat habis pakai. Itu dia perlengkapan. Lalu ada persediaan barang dagang, barang yang dibeli untuk dijual kembali. Itu dia persediaan barang dagang, namanya udah barang dagang, pasti dibeli untuk dijual kembali. Itu dia untuk jenis-jenis aktiva lancar. Ini aktiva lancar. Oke, kita lanjut ke aktiva berikutnya. Nah, aktiva berikutnya itu ada aktiva tetap berwujud. Itu dia. Aktiva tetap berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Ingat, lebih dari 1 tahun. Bukan untuk dijual dan dipakai untuk operasional. Jenis aktiva ini mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga harus dihitung dalam pembukuan. Contoh dari aktiva tetap adalah gedung, mesin, tanah, perlengkapan kantor dan toko, serta alat pengangkut. Itu dia tetap aktiva tetap berwujud. Lalu ada aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud itu maksudnya hak istimewa milik perusahaan dan punya nilai, tetapi tak memiliki wujud fisik. Contoh aktiva ini seperti hak cipta, ya kan? Itu aktiva tetap tak berwujud itu. Hak cipta
Itu yang maksud hak cipta itu seperti yang kita pelajari sebelumnya, hak tunggal yang diperoleh seseorang atau badan dari pemerintah akibat adanya hasil karya gitu kita kemarin kan. Lalu ada hak paten gitu dia. Hak paten itu merupakan hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok disebabkan ada penemuan tertentu. Ingat, hak cipta dan hak paten ya, hasil karya dan ada penemuan. Kalau paten itu ada penemuan lalu dipatenkan. Itu dia. Lalu ada goodwill. Goodwill itu nilai lebih milik perusahaan karena keistimewaan tertentu. Itu dia. Lalu ada franchise, itu hak istimewa yang diterima oleh individu atau badan dari pihak lain guna mengomersialkan teknik, produk atau formula tertentu. Itu dia franchise namanya. Seperti sekarang ini banyak orang menjual franchise. Itu seperti minuman-minuman boba itu kan ada satu perusahaan yang menyediakan franchise dan ada yang membeli franchise itu untuk dijual kembali gitu. Itu dia. Lalu ada hak sewa. Hak sewa itu hak untuk menggunakan aktiva tetapi dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Itu di hak sewa. Mari kita lanjut materi selanjutnya. Nah, yang terakhir dalam aktiva itu ada dinamakan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan suatu penanaman modal ke perusahaan lain dengan periode yang lama, gitu dia. Nah, investasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan mengontrol perusahaan tempat modal tertanam. Jenis aktiva ini memerlukan kesabaran karena manfaat baru bisa dirasakan saat perusahaan sudah mengalami return of investment. Itu dia, sudah mendapatkan keuntungan gitu dia ya. Oke, materi kita selanjutnya itu tentang pasipa. Tadi sudah aktiva, sekarang kita ke pasipa. Nah, apa itu pasipa, Pak? Oke, mari kita ikuti ya. Nah, kamu boleh baca keterangan tentang pasipa. Nanti Bapak akan jelaskan di bagian jenis-jenisnya saja. Kamu baca pengertiannya tentang pasipa. Oke? Nah, berbeda dengan aktiva, pasipa hanya ada dua, yaitu pasipa jangka pendek dan pasipa jangka panjang. Itu dia. Nah, jenis yang pertama itu ada pasipa jangka pendek. Apa itu, Pak? Boleh kamu baca dan contohnya langsung saya cantumkan di dalam. Begitu juga dengan jangka panjang. Kamu boleh baca dan ada juga contoh
pasifa jangka panjang. Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Oke, kita masuk ke neraca saldo. Oke, untuk materi kita selanjutnya tentang neraca saldo. Nah, di sini contoh neraca saldo. Nah, ini yang sebelah